Kalian sebagai warga asli, pemilik tanah ini, warga Melayu, jangan sampai diinjak-injak, jangan sampai tanah kalian dirampas oleh pengusaha Cina. Itu yang mereka lakukan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rizik tadi. Bahkan ini justru malah lebih bahaya karena Rizik dinilai adalah seorang imam besar, seorang ulama, kata mereka. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Imam Jumbo, Rizik Syihab, yang muncul lagi dan sekarang memprovokasi konflik di Rempang dengan isu SARA. Sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Jangan lagi ada tanah mereka yang dirampas. Karena bangsa Melayu ini sudah ratusan tahun tinggal di Kepulauan Riau. Dan mereka warga asli punya hak untuk tinggal di Kepulauan Riau. Tidak ada satupun kekuatan instansi manapun di negeri ini yang boleh ngusir mereka, ya kawan. Jangan coba-coba atas nama negara lahan rakyat mau diambil, haram. Nah, maka itu yuk kita mohon kepada Allah agar bangsa Melayu, khususnya warga Rempang. Saudara, Rempang ini itu dekat Pulau Batam, ya ikhwan, yang saat ini mereka sedang dipaksa, ada 16 kampung. Mereka dipaksa pulau itu untuk dikosongkan, dipaksa mereka itu untuk diusir, saudara, hanya untuk kepentingan oligarki. Hanya untuk kepentingan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu naga di Indonesia. Dan sekali. Nah, memang kalau kita melihat beberapa hari belakangan ini, konflik di Rempang, Kepulauan Riau di Batam, ini kemudian dibawa-bawa menuju ke konflik atau isu SARA. Sebetulnya masalahnya cuma satu. Presiden Jokowi kemarin sudah menyatakan bahwa ini hanyalah masalah komunikasi dari Pemda terutama kepada masyarakat Rempang tentang relokasi, tentang ganti rugi, bukan ganti rugi ya, ganti untung. Itu semua yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat atau warga yang ada di sana. Inilah kurang komunikasi ini sebetulnya yang akhirnya membuat bentrok. Ditambah lagi dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh warga atau pendatang yang ada di sana, bukan warga Rempang asli, ditambah lagi dengan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini, yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Salah satunya ya si Rizik Syihab tadi. Kalau kita lihat di video tadi, dia mengatakan bahwa membakar semangat kepada masyarakat Melayu Rempang yang ingin mempertahankan tanahnya. Jangan sampai kalian pemilik lahan ini kemudian diusir oleh negara, dirampas tanahnya oleh negara, kemudian demi kepentingan oligarki, demi kepentingan pengusaha dari Cina. Itu yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Indonesia ini. Itulah yang selalu mereka provokasikan untuk memecah belah warga Rempang dengan pemerintah agar terjadi bentrok, agar tidak ingin Indonesia menjadi maju. Sebetulnya, saya sudah beberapa hari yang lalu ingin membahas masalah ini. Tapi sebelum itu kan saya harus banyak sekali mengumpulkan data. Apa yang harus saya sampaikan ini nggak boleh hoax, nggak boleh fitnah, nggak boleh bohong, harus sesuai dengan data yang benar. Dan ini kan memang benar-benar seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, ini adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi politik dari pemerintah Presiden Jokowi ini memang sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa konten saya. Salah satu kelemahan pemerintahan Presiden Jokowi kali ini adalah masalah komunikasi politik. Seperti COVID dulu kemarin. Bagaimana kemudian penggunaan masker, kemudian vaksinasi, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah komunikasi politik. Sekarang terulang lagi masalah komunikasi kepada masyarakat. Warga masyarakat di sana ini yang sebetulnya kemarin ini sudah sepakat, sudah setuju dengan relokasi dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka ini diprovokasi oleh orang-orang yang tidak ingin di daerah sana ini maju. Terutama kalau kita melihat beberapa warga sekitar 40 atau 43 orang yang diamankan, yang ditahan sebagai provokator penyebab terjadinya kerusuhan ini bukan warga Rempang asli. Mereka adalah pendatang dari daerah sekitar yang ada di Pulau Sumatera.
Mereka ini tidak ingin warga Rempang makmur, tidak ingin warga Rempang sejahtera, kemudian membawa-bawa isu SARA bahwa ini tanah kalian akan dirampas oleh pengusaha Tionghoa, oleh orang-orang Cina, oleh oligarki. Kalian sebagai warga asli, pemilik tanah ini, warga Melayu, jangan sampai diinjak-injak, jangan sampai tanah kalian dirampas oleh pengusaha Cina. Itu yang mereka lakukan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rizik tadi. Bahkan ini justru malah lebih bahaya karena Rizik dinilai adalah seorang imam besar, seorang ulama, kata mereka. Kemudian kalau dia mengobarkan semangat ini, lalu kemudian disisipi di situ dengan dogma-dogma agama, kemudian disisipi dengan dalil jihad, justru malah berbahaya. Coba kalau kita lihat beberapa rekaman video belakangan, ketika polisinya ini berlindung dengan menggunakan tameng, tapi warga ini terus-terusan menyerang, kemudian dengan menghantamkan dengan batu, dengan benda keras di sana. Itu kan terlihat mereka ini adalah provokator. Dan mereka ketika ditangkap bukan warga Rempang. Mereka ini hanya ingin memperkeruh suasana, tidak ingin Rempang maju. Padahal sebetulnya daerah Batam, Kepulauan Riau ini sangat berpotensi untuk menjadi maju. Bahkan bisa lebih maju daripada Singapura. Sekarang kalau kita melihat perbandingan yang sangat jomplang antara Singapura dengan Kepulauan Batam, dua wilayah dari negara yang berbeda, tapi berdekatan, dari segi ekonomi sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena pemerintah kita belum menyentuh ke sana. Dan sekarang saatnya ketika ada perusahaan Cina yang ingin membangun pabrik kaca di sana, ini saatnya warga Rempang juga akan mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, warga yang akan direlokasi ini akan mendapatkan ganti untung. Mereka yang terdampak ini adalah sekitar 700 KK yang menempati wilayah yang akan dijadikan sebagai Rempang Edu City. Nah, di sanalah yang kemudian warga terdampak ini sekitar 700 KK ini akan direlokasi di tempat yang baru. Mereka tidak hanya sekedar direlokasi, tidak hanya sekedar diusir ke tempat yang baru. Mereka disediakan lahan. Masing-masing KK dari 700 KK yang ada ini akan mendapatkan masing-masing 500 meter persegi tanah. Ditambah lagi dengan bangunan rumah seluas 45, tipe 45. Dengan nilai nominal sekitar 120 juta. Nggak cuman itu. Pemerintah ini tidak hanya memberikan rumah 700 warga yang terdampak situ, enggak. Lebih dari 2.600 sekian, hampir 2.700 dibangunkan rumah di komplek perumahan. Di sana mereka nanti juga akan disediakan lahan untuk yang profesinya sebagai petani, kemudian ladang juga ada di sana. Sementara yang mereka takutkan karena sebagian besar ini mereka adalah profesinya sebagai nelayan. Mereka takutkan nanti tidak bisa melaut lagi karena posisi atau tempat relokasi ini jauh dari pesisir pantai. Padahal pemerintah Indonesia ini sudah menyiapkan pelabuhan, menyiapkan dermaga untuk mereka yang berprofesi sebagai nelayan, berprofesi sebagai pencari ikan, dekat dengan tempat relokasi itu. Jadi mereka tidak perlu tinggal di pesisir. Meskipun tinggal agak sedikit jauh dari pesisir, tapi disediakan nanti tempat yang baru, tempat pelelangan ikan, tempat pasar ikan, kemudian juga dermaga untuk menempatkan kapal-kapal mereka. Ini sudah disediakan. Nah, masalahnya komunikasi ini yang belum disampaikan secara baik oleh pemerintah daerah khususnya. Makanya Presiden Jokowi kemudian menugaskan Pak Dhalil, Menteri Investasi, untuk datang ke sana. Tolong ini dijelaskan. Makanya kemarin Presiden Jokowi terkesan seolah ini seperti meremehkan. Masa urusan seperti ini aja harus sampai Presiden. Tapi pada kenyataannya kalau ini tidak disampaikan langsung oleh Presiden, dari bawahan-bawahannya ini yang terutama Pemdanya ini komunikasinya yang kurang bagus. Itu yang harus diperbaiki. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini kemudian menjadi negara maju, bisa bersaing dengan Singapura. Padahal di sana ini adalah potensinya luar biasa. Ada investasi bernilai ratusan triliun rupiah dan pemerintah juga ingin warganya ini sejahtera. Kan sama dengan ketika
pemerintah akan membangun jalan tol. Warga yang terdampak dengan pelebaran jalan, kemudian lahannya digunakan untuk jalan tol, ini kan juga diganti untung. Mereka akan mendapatkan relokasi, kemudian mendapatkan ganti untung senilai tanah mereka. Nah, kalau di Rempang ini, karena yang memiliki sertifikat hanya 1 atau sampai 2% saja, makanya mereka ini tidak bisa diganti untung. Mereka direlokasi, diberikan tanah sebesar 500 meter persegi dengan rumah tipe 45 senilai 120 juta plus sertifikat gratis. Itu yang mungkin kurang disampaikan. Apalagi ketika mereka tidak paham dengan ganti untung ini, kemudian diprovokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju, tidak ingin ada kemajuan di sana, hanya ingin membodoh-bodohi warga sana, kemudian mengatakan bahwa kalau kalian pergi dari rumah ini, rumah-rumah kalian akan dipatok-patok oleh petugas itu. Makanya kebanyakan dari nelayan, mereka ini sekarang tidak mau melaut lagi, karena takut ketika mereka meninggalkan rumah, yang di rumah hanya ada istri dan anak mereka, kemudian rumah-rumah mereka dipatok. Ini salah satu kesaksian warga yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan, katanya, saya dengar katanya, ada kalau misalnya kita pergi dari rumah kita akan dipatok-patok. Nah, ini kan dia mengatakan bahwa ada yang mengatakan seperti itu. Ini kan provokasi. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Mereka ini mau direlokasi. Cuman apa masalahnya? Kejelasan tentang di mana relokasinya, berapa biaya ganti ruginya, kemudian bagaimana nasib mereka ke depan, masa depan mereka ketika untuk mencari nafkah, untuk menghidupi istri dan anaknya. Cuman itu sebetulnya masalahnya. Kalau misalkan mereka ini semuanya itu sudah jelas, sudah pasti mau direlokasi. Kenapa sekarang mereka tidak mau direlokasi? Karena mereka belum mendapatkan kejelasan bahwa relokasi ini nanti di sini, biayanya sekitar segini, penggantinya begini, ganti untungnya sekian, kalian disediakan lahan pekerjaan, itu yang belum mereka dapatkan. Sementara yang mereka dapatkan hanya hoax, hanya provokasi, hanya kepentingan dari orang-orang yang tidak ingin Rempang ini menjadi maju, itu yang mereka dapatkan. Makanya, kepada warga Rempang yang saat ini mungkin masih bimbang, mungkin masih ragu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, percayalah bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini adalah ingin memajukan wilayah Anda, ingin membuat kita semuanya menjadi sejahtera, kemudian ingin menjadi Indonesia maju, terutama di wilayah Batam yang berdekatan dengan Singapura. Jangan sampai kalah dengan negara kecil itu. Jadi jangan sampai termakan oleh provokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan yang tidak ingin Indonesia maju, yang hanya ingin memecah belah, terutama juga oleh kelompok-kelompok yang mendompleng dengan mengatasnamakan agama, seperti Rizik Syihab, Abdul Somad, yang kemudian mengatakan bahwa kalau kalian diusir dari sana, kalian melawan itu adalah jihad dan sebagainya. Ini kan berbahaya. Inilah kemudian yang perlu diperbaiki juga oleh pemerintah Indonesia, bahwa komunikasi ini harus segamblang-gamblangnya. Jangan sampai ada didompleng oleh kepentingan-kepentingan. Ini sekali lagi, kalau saya mengatakan pemerintah Indonesia sekarang ini kalah satu langkah dari kelompok-kelompok yang mendompleng ini, kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Karena komunikasinya kurang, kemudian disusupi oleh aksi provokasi yang akhirnya membuat bentrok terjadi di sana. Apalagi di sana hadir orang-orang yang memprovokasi, bukan warga sekitar. Untuk itu, makanya pemerintah Indonesia harus memperbaiki komunikasi politiknya, sementara masyarakat atau warga yang di sana jangan mudah terprovokasi. Percayakan semuanya ini kepada pemerintah Indonesia yang hanya ingin Indonesia ini jadi lebih maju, hanya ingin Indonesia ini dipandang baik oleh negara, terutama negara-negara tetangga. Jangan sampai kalah dengan Singapura, karena ingat, Rempang, Batam, dan Kepulauan Riau dan sekitarnya punya potensi yang jauh lebih besar daripada Singapura. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.